Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah kerjasama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi, baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan, maupun lembaga keuangan yang terlibat. Secara umum, kredit sindikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank, kedua mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta, yang ketiga hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi peserta bank. Yang keempat, kerjasama ini diadministrasikan oleh suatu agen yang sama bagi semua peserta bank. Dalam pembiayaan bersama, seluruh pendapatan bunga, pendapatan provisi dan administrasi, jumlah angsuran yang diterima, dan risiko kredit dibagi menurut share masing-masing bank peserta. Khusus masalah bunga digunakan Weighted Average Interest Rate Calculation Method. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Untuk membiayai proyek PTX, Bank A menjalin kerjasama pembiayaan dengan Bank B, Bank C, dan Bank D. Bank A ditunjuk selaku bank koordinator, nilai pembiayaannya yaitu sebesar 100 miliar dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk merealisasi kredit sindikasi ini, bank peserta harus melimpahkan dananya terlebih dahulu ke bank koordinator yaitu Bank A. Pelimpahan dana ini merupakan transaksi antar bank sehingga aliran dana melalui Bank Indonesia atau clearing antar bank. Share dan suku bunga kredit sindikasi sebagai berikut. Dalam tabel disajikan yaitu bank peserta A, share 20 miliar, tingkat suku bunganya yaitu 19%. Selanjutnya peserta bank B, share 10 miliar, tingkat suku bunganya yaitu 20%. Peserta bank C, share 30 miliar, tingkat suku bunganya 20%. Dan peserta D, share 40 miliar, tingkat suku bunga 18%. Jadi total dananya yaitu 100 miliar. Pada saat pelimpahan dana, misal 30 Mei 2017, dari bank peserta ke bank koordinator Bank A, maka dicatat oleh Bank A sebagai berikut. Tanggal 30 Mei 2017, rekening giro BI masuk di debit 80 miliar. Selanjutnya rekening giro bank lain yaitu Bank B masuk di kredit sebesar 10 miliar. Giro bank lain Bank C 30 miliar masuk di kredit dan giro bank lain yaitu Bank D 40 miliar juga masuk di kredit. Untuk menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur bisa dihitung sebagai berikut. Bank peserta A, share 20 miliar, bobot 0,20, suku bunga individual 19%, suku bunga tertimbang 3,80%. Bank peserta B, 10 miliar, bobot 0,10, suku bunga individual 20%, suku bunga tertimbang 2%. Bank peserta C, share 30 miliar, bobot 0,30, suku bunga individual 20%, suku bunga tertimbang 6%. Bank peserta D, share 40 miliar, bobot 0,40, suku bunga individualnya 18%, suku bunga tertimbangnya yaitu 7,20%. Jumlahnya yaitu share 100 miliar, bobot 1, suku bunga tertimbangnya yaitu 19%. Dengan memperhatikan perhitungan tersebut, suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur adalah 19%. Tingkat suku bunga ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan nilai angsuran pokok dan bunga serta distribusinya bagi masing-masing bank peserta. Dengan asumsi realisasi kredit ini, tanggal 31 Mei 2017 dan bank mengenakan biaya provisi dan administrasi sebesar 80 juta, biaya asuransi 200 juta, bunga sliding rate untuk jangka waktu 2 tahun diangsur setiap akhir bulan, pencairan langsung dikreditkan ke rekening giro PTX, maka pencatatan tanggal 31 Mei 2017 di Bank A adalah sebagai berikut. Dalam tabel berikut, tanggal 31 Mei 2017, rekening kredit yang diberikan yaitu 100 miliar masuk di debit, giro PTX 99 miliar 720 juta masuk di kredit, pendapatan provisi dan administrasi 80 juta
masuk di kredit. Premi asuransi kredit 200 juta masuk di kredit. Pendapatan provisi kredit ini perlu didistribusikan ke bank peserta, sedangkan biaya asuransi dilimpahkan ke perusahaan asuransi. Misal 1 Juni 2017 dilimpahkan, maka catatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juni 2017, rekening pendapatan provisi dan administrasi 8 juta masuk di debit, pendapatan provisi dan administrasi 24 juta masuk di debit, pendapatan provisi dan administrasi 32 juta masuk di debit, premi asuransi kredit 200 juta masuk di debit, giro BI 64 juta masuk di kredit, giro PT Askrindo 200 juta masuk di kredit. Ada kalanya pendapatan provisi dan administrasi ini dikreditkan langsung ke rekening bank peserta. Bila demikian, maka Bank A bisa mengkreditkan ke kredit giro bank lain atau bank peserta sebesar 64 juta. Selanjutnya, pencatatan alokasi angsuran bunga dan pokok kredit sindikasi. Angsuran kredit sindikasi oleh bank koordinator bisa langsung didistribusikan atau dilimpahkan ke bank peserta. Pencatatan angsuran bunga dan pokok harus dipisah rekeningnya. Untuk angsuran pertama, yaitu 30 Juni 2017 yang dilakukan PTX, dengan beban giro dapat disajikan catatan jurnal di Bank A, yaitu sebagai berikut. Tanggal 30 Juni 2017, rekening giro PTX sebesar 5.750 juta masuk di debit, kredit yang diberikan sebesar 4.166 juta 666.000 masuk di kredit, pendapatan bunga kredit sindikasi 1.583 juta 333 masuk di kredit. Pelimpahan yaitu rekening kredit yang diberikan 3.333 juta 333.000 masuk di debit, pendapatan bunga kredit sindikasi 1.266 juta 666.000 masuk di debit, giro bank lain 583 juta 333.000 masuk di kredit, giro bank lain yaitu Bank C 1.750 juta masuk di kredit, giro bank lain Bank D 2.266 juta 666.000 masuk di kredit. Jurnal pelimpahan ini hanya mengkredit ke masing-masing rekening bank peserta yang ada di Bank A. Bila bank peserta B, C, dan D menarik dananya di Bank A, maka solusinya melalui clearing sehingga Bank A akan mendebit rekening giro bank-bank lain dan mengkredit rekening giro BI. Alokasi pokok kredit dan bunga untuk angsuran atau cicilan pertama adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Contoh perhitungannya yaitu atau cara perhitungannya yaitu misal Bank A angsuran pokoknya 4.166.666.666 rupiah dikali 0,20 sama dengan 833.333.333 rupiah. Untuk alokasi bunganya yaitu 20 miliar dikali 19% per 12 sama dengan 316.666.666 rupiah. Jadi angsuran totalnya yaitu 1.150 juta rupiah. Angsuran total untuk seluruh outstanding kredit per 30 Juni 2017 adalah 5.750 juta. Untuk perhitungan alokasi cicilan pokok dan bunga bulan kedua adalah sebagai berikut, yang teman-teman bisa lihat pada tabel.
Cara perhitungannya yaitu untuk bank peserta A sendiri 0,20 dikali 95 miliar 833.333.333 rupiah sama dengan 19.166.666.666 rupiah. Untuk perhitungan bank peserta lainnya juga sama, yaitu sama dengan cara perhitungan bank A tadi. Jurnal angsuran kedua dan seterusnya caranya sama, sedangkan perhitungan bunga kredit, sindikasi, dan daftar angsurannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di sini. Terdapat angsuran pertama sampai angsuran ke-24 dengan pokok pinjaman 100 miliar. Selanjutnya yaitu ada restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha pengkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajiban yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan debitur. Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Dengan demikian, usaha restrukturisasi bisa dilakukan salah satu maupun kombinasi dengan cara yang ada. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 54 tentang akuntansi utang bermasalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai buku kredit setelah restrukturisasi kredit. Dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. A. Nilai tunai penerimaan kas masa depan sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto. Atau B. Nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh. C. Nilai agunan dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif apabila pengembalian kredit sangat terganggu pada agunan. Yang kedua, dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Yang ketiga, apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Kerugian tersebut dibebankan setelah perhitungan dengan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi. Yang keempat, dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan perhitungan nilai tunai sebagaimana dihitung dalam butir 1 bahwa wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada agar proyeksi tersebut realistis. Yang kelima, dalam hal restrukturisasi kredit seluruhnya dilakukan dengan penagihan aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit. Keenam, dalam hal sebagian kredit direstrukturisasi dengan pengalihan aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan sebagian kredit direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit, maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku
kredit dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Yang ketujuh, perhitungan kerugian untuk kredit usaha kecil dan kredit konsumsi yang direstrukturisasi dapat dilakukan menurut jenis kredit dan menggunakan metode statistik atau dilakukan penilaian terhadap setiap fasilitas kredit sesuai dengan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Kedelapan, bank wajib mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Apabila terdapat perbedaan yang mendasar pada proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga jangka waktu, arus kas tingkat bunga atau nilai transaksi agunan, bank wajib menghitung kembali kerugian yang terjadi. Nah, dalam hal ini dicatat dasar perhitungan restrukturisasi kredit yang terdapat pada tabel berikut ini, yaitu terdapat jenis restrukturisasi kredit, nilai nominal kredit, PPAP yang telah ditentukan, present value, cadangan restrukturisasi kredit, PPAP yang wajib dibentuk, kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas, dan yang terakhir yaitu ada laba rugi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel tersebut telah terdapat cara perhitungannya. Selanjutnya, kita lanjut ke ilustrasi restrukturisasi kredit. Untuk menyederhanakan persoalan restrukturisasi kredit, berikut ini diberikan ilustrasi secara singkat dengan periode angsuran per tahun dalam praktik perhitungan angsuran per bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan. Contoh kasus yang pertama yaitu restrukturisasi kredit dengan penghapusan tunggakan bunga atau administrasi, perpanjangan waktu, dan penurunan suku bunga. Misalnya, kredit macet untuk nasabah X sebesar 100 juta, tunggakan bunga sampai saat ini 40 juta, jangka waktu angsuran kredit masih 2 tahun dengan suku bunga 45% PA. Pada hari ini, bank telah bersepakat dengan debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. Bank telah memperhitungkan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit ini yang harus dibentuk sebesar 50 juta. Kebijakan restrukturisasi kredit disepakati oleh tunggakan bunga dihapus. Tingkat suku bunga diturunkan menjadi 30%, jangka waktu kredit setelah restrukturisasi 4 tahun, dan kolektibilitas menjadi kurang lancar. Bagaimana profil angsuran bagi debitur dengan pendekatan sliding rate dan perhitungan restrukturisasi kredit oleh bank. Nah, profilnya yaitu sebagai berikut. Nomor 1, keterangan tunggakan pokok sebelum restrukturisasi kredit, yaitu 100, setelah restrukturisasi kredit 100. Kedua, tunggakan bunga administrasi sebelum restrukturisasi kredit 40, setelah restrukturisasi kredit 0. Yang ketiga, persyaratan kredit. Yang A, jangka waktu kredit sebelum restrukturisasi kredit yaitu selama 2 tahun, setelah restrukturisasi kredit selama 4 tahun. B, tingkat bunga sebelum restrukturisasi kredit 45% dan setelahnya 30%. Keempat, kualitas kredit sebelum restrukturisasi kredit macet, setelahnya kurang lancar. Kelima, PPAP tersedia harus dibentuk sebelum yaitu 50 dan setelahnya yaitu 12,1. Keenam, kelebihan PPAP sebelumnya tidak ada dan setelahnya yaitu 37,9. Yang ketujuh, penyisihan restrukturisasi kredit sebelumnya tidak ada dan setelahnya yaitu 19. Kedelapan, keuntungan restrukturisasi kredit
Setelahnya yaitu 18,9. Perincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk pihak debitur nomor 1, pokok setelah restrukturisasi tahun 1 25,0, tahun 2 25,0, tahun 3 250, tahun 4 250. Totalnya 100,0. Nomor 2, bunga setelah restrukturisasi tahun 1 30,0, tahun 2 32,5, tahun 3 15,0, tahun 4 7,5. Totalnya 75,0. Nomor 3, arus kas masuk pokok dan bunga tahun 1 55,0, tahun 2 47,5, tahun 3 40,0, tahun 4 32,5. Totalnya 175,0. Untuk pihak bank yang keempat, arus kas masuk tahun pertama 55,0, tahun 2 47,5, tahun 3 40,0, tahun 4 32,5. Totalnya 175,0. Nomor 5, nilai sekarang dengan rate 45%. Tahun pertama 37,9, tahun kedua 22,6, tahun ketiga 13,1, tahun keempat 7,4. Totalnya 81,0. Yang keenam, kredit sebelum restrukturisasi pokok. Totalnya 100,0. Yang ketujuh, pengisian restrukturasi kredit. Itu caranya kredit sebelum restrukturisasi dikurangi nilai sekarang dengan rate. Totalnya menjadi 19,0. Yang ke-8, PPIP 15% dikali nilai sekarang. Jadi 15% dikali 81,0 menjadi 12,1. Nomor 9, kelebihan PPIP. PPIP dibentuk nomor 8. Totalnya menjadi 37,9. Nomor 10, keuntungan restrukturisasi kredit. Itu caranya dari pengisian restrukturisasi kredit dikurangi kelebihan PPIP. Jadi 19,0 dikurangi 37,9 dikurangi 19,0 menjadi 18,9. Rekening DR kredit yang diberikan di debit 100, CRK 1 giro nasabah 100 di kredit. Nomor 2, pembentukan PPIP sesuai kualitas kredit. Rekening DR beban PPIP 50 di kredit, di debit, CR PPIP 50 di kredit. Yang B, setelah restrukturisasi kredit. Yang pertama, pembentukan pengisian restrukturisasi kredit. Rekening DR kerugian restrukturisasi kredit 19 di debit, CR pengisian restrukturisasi kredit 19 di kredit. Nomor 2, koreksi kelebihan PPIP. DR PPIP 37,9, CR beban PPIP 37,9 di kredit. Nomor 3, offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPIP. DR beban PPIP 19 di debit, CR kerugian restrukturisasi kredit 19 di kredit. Kasus 2, dengan demikian pada kasus 1, misalnya restrukturisasi kredit dengan penghapusan tunggakan bunga ADM perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga, kasus kerugian profilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunggakan pokok sebelum restrukturisasi kredit 100,0, setelahnya 100,0. Nomor 2, tunggakan bunga administrasi 40,0, setelahnya 0. Nomor 3, persyaratan kredit yang A, jangka waktu kredit sebelum restrukturisasi kredit 2 tahun, setelahnya 4 tahun. Yang B, tingkat bunga sebelum restrukturisasi kredit 45%, setelahnya 10%. Nomor 4, kualitas kredit sebelum restrukturisasi macet, setelahnya kurang lancar. Nomor 5, PPIP tersedia harus ditentu sebelum 50,0, setelahnya 8,3. Nomor 6, kelebihan PPIP setelahnya 4,117. Nomor 7, cadangan restrukturisasi kredit sebelumnya kosong, setelahnya 44,4. Nomor 8, keuntungan restrukturisasi kredit setelahnya 2,7. Selanjutnya,
Selanjutnya, rincian perhitungan dan jurnal ada di Excel adalah sebagai berikut. Untuk pihak debitur nomor 1, pokok setelah restrukturisasi tahun 1, 25,0 dan seterusnya sampai tahun ke-4, 25,0. Totalnya menjadi 100,0. Nomor 2, bunga setelah restrukturisasi tahun 1, 10,0, tahun 2, 7,5, tahun 3, 7,5, tahun 4, 2,5. Totalnya menjadi 25,5. Nomor 3, arus kas masuk pokok dan bunga tahun 1, 35,5, tahun 2, 32,5, tahun 3, 32,5, tahun 4, 27,5. Totalnya menjadi 125,0. Untuk pihak bank, nomor 4, arus kas masuk pokok dan bunga tahun 1, 35,5, tahun 2, 32,5, tahun 3, 32,5, tahun 4, 27,5. Totalnya menjadi 125,0. Nomor 5, nilai sekarang dengan rate 45, 24,1, tahun pertama, tahun kedua 15,5, tahun ketiga 15,5, tahun keempat 6,2, totalnya menjadi 55,7. Yang keenam, kredit sebelum restrukturisasi pokok, totalnya 100,0. Nomor 7, pengisian restrukturisasi kredit itu dari 100,0 dikurangi 55,7 menjadi 44,3. Nomor 8, PPIP 15% kali nilai sekarang itu dari 15% dikali 55,7 menjadi 8,3. Kesembilan, kelebihan PPIP. PPIP dibentuk nomor 8. Totalnya menjadi 41,7. Nomor 10, kerugian restrukturisasi kredit dari 44,3 dikurangi 41,7 menjadi totalnya menjadi 2,7. Nomor 11, amortisasi kerugian restrukturisasi 25% dikali 10 dikali kerugian restrukturisasi kredit tahun pertama 0,67, tahun kedua 0,67, tahun ketiga 0,67, tahun keempat 0,67. Totalnya menjadi 2,7. Untuk jurnalnya, sebelum restrukturisasi kredit, yang pertama pemberian kredit di rekening DR kredit yang diberikan 100 di debit, DR kas atau giro nasabah 100 di kredit. Nomor 2, pembentukan PPIP sesuai kualitas kredit. DR bukan PPIP 50 di debit, CR PPIP 50 di kredit. Yang B, setelah restrukturisasi kredit. Yang pertama, pembentukan pengisian restrukturisasi kredit. DR kerugian restrukturisasi kredit 44,3 di debit, CR pengisian restrukturisasi kredit 44,3 di kredit. Nomor 2, kerugian koreksi kelebihan PPIP, DR PPIP 41,7 di debit, CR bukan PPIP 41,7 di kredit. Yang ketiga, offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPIP. DR bukan PPIP 41,7 di debit, kerugian restrukturisasi kredit 41,7 di kredit. Yang keempat, kerugian restrukturisasi kredit ditangguhkan. DR biaya yang ditangguhkan KRK 2,7 di debit, CR kerugian restrukturisasi kredit KRK 2,7 di kredit. Nomor 5, amortisasi biaya yang ditangguhkan tahun pertama. DR biaya amortisasi yang ditangguhkan KRK 0,67 di debit, CR biaya yang ditangguhkan KRK 0,7 di kredit. Dan selanjutnya, kasus 3. Dengan demikian, pada kasus 1, misalnya restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok kredit, penghapusan tunggakan, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga, kasus keuntungan profilnya adalah nomor 1, tunggakan pokok sebelum restrukturisasi kredit 100, setelahnya 100. Nomor 2, tunggakan administrasi sebelum 40, setelahnya 0. Persyaratan kredit yang A, jangka waktu kredit 2 tahun, sebelum 2 tahun, setelahnya 4 tahun. Yang B, tingkat bunga sebelumnya 45%, setelahnya menjadi 30%. Nomor 4, kualitas kredit sebelumnya macet, setelahnya menjadi kurang lancar. Yang kelima, PPIP tersedia harus dibentuk sebelumnya 50, setelahnya 9,7. Nomor 6, kelebihan PPIP, setelahnya 70,3. Yang ketujuh, cadangan restrukturisasi kredit, setelahnya 15,2. Yang ke-8, keuntungan restrukturisasi kredit, setelahnya 55,1. Rincian perhitungannya untuk debitur, yang pertama, pokok setelah restrukturisasi
tahun pertama 20,0 sampai tahun keempat, totalnya menjadi 80,0. Yang kedua, bunga setelah rektorisasi, tahun pertama 24,0, tahun kedua 18,0, tahun ketiga 12,0, tahun keempat 6,0, totalnya menjadi 60,0. Yang ketiga, arus kas masuk pokok dan bunga. Tahun pertama 44,0, tahun kedua 38,0, tahun ketiga 32,0, tahun keempat 26,0, menjadi 14,0. Untuk pihak bank, arus kasnya sama kayak untuk pihak debitur, totalnya 140,0. Yang kelima, nilai sekarang dengan rate 45%, tahun pertama 30,3, tahun kedua 18,1, tahun ketiga 10,5, tahun keempat 5,9, totalnya menjadi 64,8. Yang keenam, kredit sebelum rektorisasi pokok, totalnya 100,0. Yang ketujuh, pengurangan kredit 20,0. Yang kedelapan, pengisian rektorisasi 15,2. Yang kesembilan, PPIP 15 kali, nilai sekarangnya 64,8 menjadi 9,7. 10, kelebihan PPIP. PPIP yang digunakan untuk hapus buku, totalnya 70,3. Yang ke-11, amortisasi rektorisasi kredit 10 kurangi 8, jadi 70,3 dikurangi 15,2 menjadi 55,1. Untuk jurnalnya, yang A, sebelum rektorisasi kredit. Yang pertama, pemberian kredit. Rekening DR kredit yang diberikan 100 debit, CR kas dan GIL 100 di kredit. 2, pembentukan PPIP sesuai kualitas kredit. DR beban PPIP 100 di debit, CR PPIP 100 di kredit. Yang B, setelah rektorisasi kredit. Yang pertama, pengurangan pokok kredit. DR PPIP 20 di debit, CR kredit yang diberikan 20 di kredit. Yang kedua, pembentukan penyisian rektorisasi kredit. DR kerugian rektorisasi kredit 15,2 di debit, CR kredit yang diberikan 15,2 di kredit. Yang ketiga, koreksi kelebihan PPIP. DR PPIP 70,3 di debit, CR beban PPIP 70,3 di kredit. Yang keempat, offsetting kerugian rektorisasi dengan kelebihan PPIP. Rekening DR beban PPIP 15,2 di debit, CR kerugian rektorisasi kredit 15,2 di kredit. Kasus 4, dengan mengacu pada kasus 1, misalnya rektorisasi kredit dengan pengurangan pokok kredit, penghapusan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga. Kasus kerugian. Profilnya, yang pertama, tunggakan pokok sebelum rektorisasi 100, setelahnya 100. Yang kedua, tunggakan bunga administrasi sebelumnya 40, setelahnya 0. Yang ketiga, persyaratan kredit yang A, jangka waktu kredit sebelumnya 2 tahun, setelahnya menjadi 4 tahun. Yang B, tingkat bunga sebelumnya 45%, setelahnya menjadi 30%. Yang keempat, kualitas kredit sebelumnya macet, setelahnya menjadi kurang lancar. Yang kelima, PPIP tersedia harus dibentuk sebelumnya 50, setelahnya 6,7. Kalau 6, kelebihan PPIP 23,3. Yang ketujuh, penyisian rektorisasi kredit 35,5. Yang ke-8, keuntungan rektorisasi kredit 12,2. Untuk perhitungannya, untuk pihak debitur, yang pertama, pokok setelah rektorisasi dari tahun pertama sampai tahun keempat 20,0, totalnya menjadi 80,0. Yang kedua, bunga setelah rektorisasi 8,0, tahun kedua 6,0, tahun ketiga 4,0, tahun keempat 2,0, totalnya menjadi 20,0. Yang ketiga, arus kas masuk pokok dan bunga tahun pertama 28,0, tahun kedua 26,0, tahun ketiga 24,0, tahun keempat 22,0, totalnya menjadi 100. Untuk pihak bank, arus kas masuk pokok dan bunganya sama seperti untuk pihak debitur, totalnya 100,0. Yang kelima, nilai sekarang dengan rate 45%, tahun pertama 19,3, tahun kedua 12,4, tahun ketiga 7,9, tahun keempat 5,0, tahun totalnya 4,5. Yang keenam, kredit sebelum rektorisasi pokok, totalnya 100. Yang ketujuh, pengurangan kredit pokok, totalnya 20. Yang ke-8, penyisian rektorisasi kredit, totalnya 35,5. Yang ke-9, PPIP 15% dikali nilai sekarang, totalnya 6,7. Yang ke-10, kelebihan PPIP dibentuk. PPIP yang digunakan untuk dihapus buku, totalnya 23,3. Yang ke-11, kerugian rektorisasi kredit, totalnya 12,2. Itu dari penyisian rektorisasi kredit 35,5 dikurangi 23,3 menjadi 12,2. Yang ke-12, amortisasi rektorisasi. Jurnalnya sebelum rektorisasi kredit. Yang pertama, pemberian kredit.
rekening DR kredit yang diberikan 100 di debit, CR kas atau giro nasabah 100 di kredit. Yang kedua, pembentukan PPIP sesuai kualitas kredit. DR beban PPIP 50 di debit, CR PPIP 50 di kredit. Yang B, setelah restrukturisasi kredit. Yang pertama, pengurangan pokok kredit, tunggakan bunga, DR PPIP 20 debit, CR kredit yang diberikan 20 di kredit. Yang kedua, pembentukan penyisian restrukturisasi kredit, DR kerugian restrukturisasi kredit 35,5 di debit, CR penyisian restrukturisasi kredit 35,5 di kredit. Yang ketiga, koreksi kelebihan PPIP, DR PPIP 23,3 di debit, CR beban PPIP 23,3 di kredit. Yang keempat, offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPIP, DR beban PPIP 23,3 di debit, CR kerugian restrukturisasi kredit 3,3 di kredit. Yang kelima, kerugian restrukturisasi kredit yang ditangguhkan. Yang kelima, kerugian restrukturisasi kredit yang ditangguhkan. DR biaya yang ditangguhkan KRK 2,2 di debit, CR kerugian restrukturisasi kredit KRK 12,2 di kredit. Yang keenam, amortisasi biaya yang ditangguhkan tahun 1, DR biaya amortisasi KRK 3,4 di debit, CR biaya ditangguhkan KRK 3,4 di kredit. Yang selanjutnya, kasus 5. Dengan mengacu pada kasus 1, misalnya restrukturisasi kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga. Kasus keuntungan. Kasus 5, dengan mengacu pada kasus 1, misalnya restrukturisasi kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga. Kasus keuntungan profilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunggakan pokok sebelum restrukturisasi kredit 100, setelahnya 100. Yang kedua, tunggakan bunga administrasi sebelum 40, setelahnya 0. Yang ketiga, persyaratan kredit. Yang A, jangka waktu kredit sebelum 2 tahun, setelahnya 4 tahun. Yang B, tingkat bunga 45, sebelumnya 45%, setelahnya 30%. Yang keempat, kualitas kredit sebelumnya macet, setelahnya menjadi kurang lancar. Yang kelima, PPIP tersedia harus dibentuk sebelumnya 50, setelahnya 14,6. Yang keenam, kelebihan PPIP setelah restrukturisasi kredit 85,4. Yang keenam, kelebihan PPIP 85,4. Yang ketujuh, penyisian restrukturisasi kredit 22,8. Yang ke-8, keuntungan restrukturisasi kredit setelahnya 62,6. Selanjutnya, perincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk pihak debitur, yang pertama, pokok setelah restrukturisasi tahun pertama 20 sampai tahun keempat 20, totalnya menjadi 120,0. Yang kedua, bunga setelah restrukturisasi tahun pertama 8,0, tahun kedua 6,0, tahun ketiga 4,0, tahun keempat 2,0, totalnya menjadi 90,0. Yang ketiga, arus kas masuk pokok dan bunga tahun pertama 28, tahun kedua 26, tahun ketiga 24, tahun keempat 22, totalnya menjadi 21,0. Yang untuk pihak bank, arus kas masuk pokok dan bunga itu rincian perhitungannya sama seperti arus kas masuk pokok dan bunga untuk pihak debitur, yaitu totalnya 210,0. Yang kelima, nilai sekarang dengan rate 45%, tahun pertama 19,3, tahun kedua 12,4, tahun ketiga 7,9, tahun keempat 5,0, totalnya menjadi 97,2. Yang keenam, kredit sebelum restrukturisasi, totalnya 100. Yang ketujuh, penambahan produk pokok kredit tunggakan bunga, totalnya 20. Yang ke-8, penyisian restrukturisasi kredit, totalnya 22,8, itu dari kredit sebelum restrukturisasi ditambah penambahan pokok kredit dikurangi nilai sekarang, totalnya menjadi 2,8. Yang ke-9, PPIP 15% dikali nilai sekarang, totalnya 14,6. Yang ke-10, kelebihan PPIP, totalnya 85,4. Yang ke-11, keuntungan restrukturisasi, totalnya 62,6. Jurnalnya, yang A, sebelum restrukturisasi kredit. Yang pertama, pemberian kredit
rekening, DR kredit yang diberikan 100 di debit, CR kas atau giliran nasabah 100 di kredit. Yang kedua, pembentukan PPIP sesuai kualitas kredit. DR bukan PPIP 100 di debit, CR PPIP 100 di kredit. Setelah rektorisasi kredit, yang pertama penambahan pokok kredit, tunggakan bunga. DR kredit yang diberikan 20 di debit, CR pendapatan ditangguhkan 20 di kredit. Yang kedua, pembentukan penyelesaian rektorisasi kredit. DR kerugian rektorisasi kredit 22,6 di debit, CR penyelesaian rektorisasi kredit 22,6 di kredit. Koreksi kelebihan PPIP, DR PPIP 85,4 di debit, CR bukan PPIP 85,4 di kredit. Yang keempat, offsetting kerugian rektorisasi dengan kelebihan PPIP. DR beban PPIP 22,8 di debit, CR kerugian rektorisasi kredit 22,8 di kredit. Yang kelima, amortisasi pendapatan. CR biaya amortisasi KRK dan CR biaya yang ditangguhkan KRK itu sesuai penerimaan. Yang selanjutnya, kasus 6. Dengan mengacu pada kasus 1, misalnya rektorisasi kredit dengan kapitalisasi, tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga, kasus kerugian profilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunggakan pokok sebelum rektorisasi 100, setelahnya 120. Yang kedua, tunggakan bunga administrasi sebelum 40, setelah 0. Yang ketiga, persyaratan kredit. Yang A, jangka waktu kredit 2 tahun, setelahnya 4 tahun. Yang B, tingkat bunga sebelum 45%, setelahnya 10%. Yang keempat, kualitas kredit. Sebelumnya macet, setelahnya kurang lancar. Yang kelima, PPIP tersedia harus dibentuk. Sebelum rektorisasi kredit 50, setelahnya 10. Yang keenam, kelebihan PPIP setelahnya 40. Yang ketujuh, cadangan rektorisasi kredit 53,2. Yang ke-8, keuntungan rektorisasi kredit setelahnya 13,2. Yang selanjutnya, perincian perhitungannya. Untuk pihak debitur, yang pertama, pokok setelah rektorisasi tahun pertama sampai tahun keempat sebesar 30, totalnya menjadi 120. Yang kedua, bunga setelah rektorisasi tahun pertama 12, tahun kedua 9, tahun ketiga 6, tahun keempat 3, totalnya menjadi 30. Yang ketiga, arus kas masuk pokok dan bunga 42, tahun pertama, tahun kedua 39, tahun ketiga 36, tahun keempat 33, totalnya 150. Untuk pihak bank, yang keempat, arus kas masuk pokok dan bunga itu seperti arus kas masuk untuk pihak debitur, totalnya menjadi 150. Yang kelima, nilai sekarang dengan rate 45%. Tahun pertama 29,0, tahun kedua 18,5, tahun ketiga 11,8, tahun keempat 7,7, totalnya 66,8. Yang keenam, kredit sebelum rektorisasi, totalnya 100. Yang ketujuh, penambahan pokok kredit, tunggakan bunga, totalnya 20. Yang ke-8, penyisian rektorisasi kredit itu dari kredit sebelum rektorisasi ditambah pokok kredit tunggakan bunga dikurangi nilai sekarang. Yang ke-9, PPIP 15% dikali nilai sekarang, totalnya 53,2. Yang ke-10, kelebihan PPIP, totalnya 40. Yang ke-11, kerugian rektorisasi kredit itu dari penyisian rektorisasi kredit dikurangi kelebihan PPIP 53,2 dikurangi 40 menjadi 13,2. Itu untuk kerugian rektorisasi kredit. Yang ke-12, kerugian rektorisasi amortisasi 25% dikali 11, tahun pertama sampai tahun keempat 3,3, totalnya menjadi 13,2. Yang selanjutnya, untuk jurnalnya, yang A, sebelum rektorisasi kredit, yang pertama pemberian kredit yang diberikan 100 di debit, kas giro nasabah 100 di kredit. Yang kedua, pembentukan PPIP sesuai kualitas kredit. DR beban PPIP 50 di debit, CR PPIP 50 di kredit. Yang B, setelah rektorisasi kredit, yang pertama penambahan pokok kredit, tunggakan bunga, kredit yang diberikan 20 debit, pendapatan yang ditangguhkan 20 di kredit. Yang kedua, pembentukan penyisian rektorisasi kredit, kedudukan rektorisasi kredit 53,2 di debit, CR penyisian rektorisasi kredit 53,2 di kredit. Yang ketiga, koreksi kelebihan PPIP, DR PPIP 40 di debit,
CR beban BPIP 40 dikredit. Yang keempat, offset. Yang keempat, offsetting kerugian rektorisasi dengan pelatihan BPIP. CR beban BPIP 40 didebit. ER kerugian rektorisasi kredit 40 dikredit. Yang kelima, kerugian rektorisasi kredit ditangguhkan. DR biaya yang ditangguhkan ke RK 13,2 didebit. Kerugian rektorisasi kredit 13,2 dikredit. Itu dari 25% dikali 12,2, tahun pertama 3,4, tahun pertama sampai tahun keempat 3,4, totalnya menjadi 12,2. Untuk jurnalnya, yang A sebelum rektorisasi kredit, yang pertama pemberian kredit yang diberikan 100 didebit, kas giro nasabah 100 dikredit. Yang kedua, pembentukan BPIP sesuai kualitas kredit. CR beban BPIP 50 didebit, CR BPIP 50 dikredit. Yang B, setelah rektorisasi kredit, yang pertama penambahan pokok kredit, tunggakan bunga, kredit yang diberikan 20 debit, pendapatan yang ditangguhkan 20 dikredit. Yang kedua, pembentukan penyisian rektorisasi kredit, pendapatan rektorisasi kredit 53,2 didebit, CR penyisian rektorisasi kredit 53,2 dikredit. Yang ketiga, koreksi kelainan BPIP, DR BPIP 40 didebit, CR beban BPIP 40 dikredit. Yang keempat, offset. Yang keempat, offsetting kerugian rektorisasi dengan pelatihan BPIP, DR beban BPIP 40 didebit, ER kerugian rektorisasi kredit 40 dikredit. Yang kelima, kerugian rektorisasi kredit ditangguhkan. DR biaya yang ditangguhkan ke RK 13,2 didebit. Kerugian rektorisasi kredit 13,2 dikredit.